warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Dwi Rahmawati ingin menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Mubarak. Ini adalah pengetahuan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, tugas saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya di sini. Oke. Diseminasi. Yang pertama, di dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas bersama-sama. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, pembelajaran kita saat ini harus berdiferensiasi Bapak Ibu, yaitu berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Kenapa? Karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Tidak sama semua anak. Ada yang belajar gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajar visual, ada yang kinestetik. Nah, makanya kita harus berdiferensiasi. Nah, mewujudkan profil pelajar Pancasila, ini target kita sebenarnya. Jadi tidak lagi kognitif, hanya kognitif saja, tapi lebih ke perubahan karakter. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu tujuan pembentukan karakter kita. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu tidak lagi berakar dari hukuman, dari ancaman atau reward. Kalau kita selama ini pakai reward ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya baik nggak sih pakai reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi harapannya dengan disiplin positif ini timbul dari dalam diri siswa, tidak lagi dari pengaruh luar. Siswa menyadari, oh kalau itu boleh, kalau tidak boleh, itu harapannya dari disiplin positif. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ada 3. Ada profil pada Pancasila yang tadi kita sudah bahas, ada 6 dimensi. Ada IDO, apa aja? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus dari life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita harus bangun dari diri murid kita. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Iya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan.
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa aja itu? Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan untuk bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Apa aja? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada lagi kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ketika ada salah satu dari kebutuhan dasar murid yang tidak terpenuhi, maka dia akan mencari perhatian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lagi mengajar terus ada anak yang tidur atau bermalas-malasan, itu sebaiknya tidak langsung dimarahi, tapi ditanya dulu, ada apa, kenapa melakukan itu. Khawatir ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Bisa jadi, aku tadi malam begadang Bu, kenapa? Aku bantuin ibu aku jualan, karena dia bertahan hidup, mencari makanan, membantu orang tuanya. Atau ada juga yang bosan Bu, bisa jadi dia butuh kebebasan, main di luar, di lapangan. Jadi dicari tahu dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi dalam dirinya, makanya dia mencari cara biar dia dapat perhatian. Itu Ibu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini pertanyaannya nanti terakhir. Ya. Ini lupa kayaknya. Boleh kalau mau bertanya langsung? Bu Ziza mau bertanya? Iya, tadi setelah ditanya, setelah itu kita suruh keluar anaknya. Sama Silakan main. Enggak. Nah itu. Ditanya dulu. Ditanya misalkan apa tadi? Ya misalkan bosan Bosan. atau ya atau tadi karena bantu orang tua. Oh. Tadi kan suruh ngapain? Iya, kalau memang dia merasa ngantuk, berikan dulu haknya. Berarti suruh tidur kan? kalau pengen main Kita suruh siapa tuh? Makan terus sepanjang hari. Karena kalau dia tidak seperti itu pasti akan berpengaruh ke psikisnya. Kalau anak yang suka memang tidur terus, Berarti harus kalau berkolaborasi dengan orang tua. Ditanya kenapa dia suka tidur terus. kalau orang tuanya pasrah gimana? Ya. Kalau di kelas saya ada, setiap datang tuh mepet jam 7, kadang jam 7:05. Terus kalau datang tuh mukanya ditekuk gitu. Ternyata setelah dikonfirmasi ke orang tua, dia butuh waktu dari bangun tidur sampai cuti itu agak lama. Kan ketika ditanya sama anaknya nggak respon kan. Tanya sama orang tuanya, iya Bu, dia anaknya kalau habis bangun tidur butuh waktu yang lumayan lama biar keluar ekspresinya gitu. Itu kan namanya apa ya, bawaan dari rumah ya. Ya sudah, karena manusia punya 2 kodrat Bapak Ibu, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah yang udah dia bawa dari rumahnya, dari keluarganya, dari dia lahir, itu nggak bisa dibentuk, nggak bisa dirubah. Kodrat zaman dipengaruhi oleh teknologi. Jadi kalau dia karakternya kayak gitu Jadi biarin aja. biarin aja. Kalau bisa ngobrol berdua itu lebih baik. Nanti setelah dia pulang sekolah ditanya, nanti ada namanya segitiga restitusi. Nanti ya. Sampai sini ada yang mau tanya lagi? Tidak? Lanjut. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia ketika melakukan perilaku pasti ada motivasinya Bapak Ibu ya. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, dari luar itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ada anak yang melakukan sesuatu karena nggak mau dihukum. Terus yang kedua, ada anak yang melakukan sesuatu karena ingin dipuji, dikasih reward, dikasih hadiah. Itu berarti dari pengaruh luar.
melakukan kebaikan karena motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi dari dalam itu karena dia menghargai diri dia sendiri, karena dia yakin dia adalah orang yang baik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dari dalam dirinya. Ketika dia melakukan perbuatan karena dia ingin menghargai diri dia dan orang lain. Aku datang tepat waktu karena aku bisa datang tepat waktu, bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Itu motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu ada yang namanya disiplin gagal. Terlihat disiplin tapi sebenarnya sebuah ciri-ciri kegagalan. Pertama, jika melakukan hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya menyakitkan, tidak nyaman, pasti muridnya takut, pasti sifatnya memaksa, tidak dua arah ya, lebih cenderung satu arah. Murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum, jadi dia pura-pura merasa nggak bersalah atau pura-pura nggak tahu gitu. Terus murid menjadi rendah diri, itu kalau hukuman. Ada lagi penghargaan. Saat tidak diberi penghargaan, anak tidak mau melakukan disiplin positif. Jadi kalau nggak ada imbalannya, dia biasa aja, nggak melakukan hal-hal yang baik. Terus penghargaan merusak hubungan karena menciptakan persaingan di dalam kelas. Kadang untuk anak-anak yang tidak suka kompetisi, dia lebih cenderung pasif ya Bu ya. Kadang iri, kok dia lagi gitu. Ini akibat dari penghargaan. Terus penghargaan mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dengan penghargaan tuh anak jadi melakukan sesuatu karena ingin dihargai, karena ingin dapat hadiah. Jadi menurunkan kualitas. Jadi kalau nanti nggak ada penghargaan, ya biasa aja gitu. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu dia tidak terencana. Misalkan ada datang anak terlambat, langsung tuh Bapak Ibu guru, silakan lari keliling lapangan 10 kali. Itu namanya hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi pas dari rumah dia nggak tahu apa-apa nih. Ketika nanti dia datang terlambat, dia nggak tahu akan diapakan nanti di sekolah. Bersifat satu arah tadi, dari gurunya aja, anak tidak dilibatkan dalam pengambilan konsekuensi berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau konsekuensi dia terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi jadi sebelumnya udah ada kesepakatan. Nanti kalau kamu melakukan lagi, kamu melakukan ini ya gitu. Ada kesepakatan antar murid, tapi tetap murid merasa tidak nyaman. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau di restitusi itu seorang guru harus tanya dulu kenapa dia datang terlambat, terus apa yang harus diperbaiki. Jadi semuanya dari murid, guru hanya sebagai fasilitator, hanya menuntun. Semuanya dari murid. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan lebih dalam lagi ke restitusi. Nah, ini pendekatan restitusi. Kemarin pas dapat materi ini, secara tidak langsung saya jadi introspeksi. Oh, berarti kemarin saya selama ini lebih ke hukuman ya, lebih ke konsekuensi. Tapi restitusi ini pernah, tapi jarang dilakukan. Karena ini memang butuh waktu lama. Terus emang satu-satu, nggak bisa bareng-bareng semuanya, harus ngomong per anaknya langsung. Nah, ini restitusi apa sih?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di restitusi ini anak merasa tidak langsung disalahkan, kamu salah ya, tidak. Tapi kita sebagai guru, sebagai pendidik ditanya dulu kenapa-kenapanya, terus memberi pemahaman kalau manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Jadi dia tidak perlu bersedih yang terlalu berlarut-larut. Nah, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan. Kayak tadi, kamu salah, kamu harus dihukum, tidak seperti itu. Namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Itu tadi. Jadi kembali ke muridnya sendiri yang memperbaiki, muridnya sendiri yang akan melakukan apa. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi fokus di solusinya apa nih, gitu. Itu restitusi. Nah, konsekuensi dan restitusi bedanya. Kalau konsekuensi jangka pendek, ketika anak melakukan sesuatu yang sering diulang, langsung di konsekuensinya apa gitu kan ya. Perlu monitoring berkelanjutan. Dia ngulangin lagi nggak ya? Stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada responnya. Terus murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk memperlakunya. Jadi setelah ditanya kenapa, solusinya apa, jadi murid belajar dari diri sendiri, memperbaiki sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Selanjutnya, nah, ketika ada murid yang melakukan suatu kesalahan, seorang guru akan terlihat di mana posisi kontrol dia. Satu, ada guru yang sebagai penghukum. Tadi nih, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dia langsung menghukum anaknya tanpa mendengarkan alasan dari anaknya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah, dia cenderung suaranya lembut tapi ngena. Kamu gimana sih? Kamu gak kasihan sama ibu nih. Nanti kalau Bu Dwi dimarahin kepala sekolah gimana? Nah, ketika belajar ini saya langsung kesini nih, merasa pembuat merasa bersalah. Nanti kalau ayah bunda kamu tahu nilai kamu gimana? Jadi lebih ke bikin anaknya merasa bersalah, biar dia berubah. Ini guru pembuat merasa bersalah. Terus sebagai teman dia cenderung dekat sama murid, membantu murid, tapi ada sesuatu yang dikhawatirkan di sini. Jadi ketika anak nggak bisa, yaudah sini Bu Dwi bantu gitu. Terus ayo dong tolongin Bu Dwi dong gitu. Nanti khawatir di jangka panjangnya anak-anak karena merasa sering dibantu, khawatir ntar juga dibantu sama Bu Dwi gitu. Itu yang dikhawatirkan negatifnya. Pemantau ini guru cenderung melihat dari konsekuensi tadi, kesepakatan bersama yang sudah dibuat guru dengan murid. Guru memantau dia benar nggak nih kerjanya, cuma melihat ketika anak melakukan suatu kesalahan, ayo konsekuensinya apa, dia langsung kayak gitu. Jadi lebih melihat anak-anaknya secara umum. Nah, kalau manajer dia menggunakan restitusi. Sebagai manajer dia tanya sama muridnya kenapa, terus bantu keluar dari masalahnya, memberikan pertolongan. Ayo sebaiknya kita lakukan apa, kayak gitu. Ini manajer. Ini yang ideal untuk seorang guru. Nanti kita lihat ciri-cirinya. Ibu, saya mau nanya. Iya benar. Ya kita. Cuma yang paling
yang guru sebagai pembuat merasa bersalah itu karena kan ada satu kasus tuh anak buat kasus di kelas gitu ya kan kita panggil tuh anaknya bertanya gimana kalau misal orang tua kamu tahu sikap kamu semua seperti ini itu maksudnya sikap guru itu baik atau enggak kalau yang masuk kategori itu kan membuat merasa bersalah kan itu bagus nggak ke anaknya atau dampaknya itu ngomongnya berdua atau bareng-bareng gitu? Berdua. Jadi orang tua bicara sama anaknya, nanti kalau orang tuanya tahu gimana gitu ya. Iya. Jadi kalau pembuat merasa bersalah ini lebih cenderung menjudge kita langsung gitu ya. Tapi kalau manajer dia tanya dulu kenapa melakukannya, terus alasannya apa sih kamu kok gitu ngambil itu gitu, terus itu baik nggak sih kira-kira gitu, terus keyakinan kelas yang udah kita bikin sesuai nggak gitu. Jadi dia menilai sendiri apa yang udah dilakukan gitu, terus baiknya kayak gimana gitu. Jadi tidak bawa-bawa orang tua sih. Jadi nanti dari rangkaian restitusi itu dia akan bisa menilai, oh iya aku salah, aku harusnya seperti ini, itu harapannya. Nah kalau pembuat masa-masa tadi nanti guru dimarahin nih, ayo dong tertib gitu, lebih ke bikin anaknya oh iya aku salah gitu. Itu yang kita sama-sama lanjut. Nah ini contoh 5 posisi kontrol jika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Iya, ketika ada contoh kasus pas upacara misalkan ada nggak pakai sabuk ya, kalau sekolah kita mah nggak pakai ikat pinggang ya. Nah tipe orang penghukum tuh langsung kamu harus hormat bendera, hormat sama bendera ya 1 jam ya gitu. Nah kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu kalau harus upacara tuh harus pakai ikat pinggang biar bapak ibu tuh gak kecewa. Ini membuat merasa bersalah. Kalau teman dan kalau teman nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya kali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Jadi pasti ada anak, ayo dong pakai ikat pinggangnya, bantuin bapak biar sekolah kita tertib gitu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jadi langsung tuh kalau pemantau konsekuensi apa setelah upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan lagi ya. Dia lebih ke sakit ya, karena udah ada konsekuensinya langsung harus dikerjakan. Tapi kalau manajer, dia tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Terus kira-kira bagaimana kamu perbaikinya? Jadi lebih ke anaknya mencari sendiri solusi dari apa yang telah dia lakukan. Itu. Jadi guru itu nggak ada apa namanya, tidak ada paksaan, tidak ada suruhan. Nah ini penjelasan tadi, penghukum fisik maupun verbal. Fisik bisa kata-kata bisa, terus membuat rasa bersalah. Biasanya guru bersuara lebih lembut. Tadi ya, kamu bantuin guru itu, ayo yang tertib gitu. Ini membuat rasa bersalah. Kalau teman tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ajakan. Terus kalau pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi sangat mengandalkan penghitungan pakai catatan, pakai data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan muridnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahan sendiri. Jadi semuanya dari dalam diri muridnya, gurunya hanya sebagai perantara aja.
itu posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu berada di mana nih? Semuanya. Dari ganda ya. Tergantung keadaan. Dan lihat orangnya tipe gimana. Betul. Kadang jadi seorang manajer buat anak-anak yang melo ya. Kadang jadi penghukum buat anak-anak yang susah kasih tahunya. Ternyata kondisional. Berarti yang lebih baik itu. Nah, coba lihat Bapak Ibu, kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Yang pertama, kamu selalu saja salah. Posisi apa tuh? Kamu selalu saja salah. Ini nih. Kamu selalu saja itu posisi di mana ya dia? Sebagai apa ya? Tergantung nih, nadanya pelan. Kamu selalu saja salah, ayo. Iya, penghukum. Dia langsung menjas secara verbal betul. Terus yang kedua, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Tapi kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Lembut tapi gimana gitu ya? Nih, dalam membuat kalau anak begini gimana tuh perasaannya? Merasa bersalah. Padahal dia belum ditanya kenapa dia terlambat, langsung gurunya bikin dia merasa bersalah. Kira-kira buat anak yang sensitif, udah tuh seharian di kelas diem aja. Yang ketiga, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, katanya. Teman, satu sisi nih sebenarnya pengen marah nih sama anak ini nih, tapi dia nggak tega ya, baru datang, mungkin mukanya masih semalam belum sisiran, jadinya mungkin ini cara gurunya situasi biar anaknya tetap mood di kelas. Ini teman ya, karena memberikan bantuan kepada murid. Lanjutnya, nih, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tahu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau. Dia lebih ke apa? Langsung salah konsekuensinya apa gitu. Itu pemantau. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi ditanya kira-kira baiknya gimana nih gitu. Itu seorang manajer. Boleh Bro Viko? Tujuan daripada kita berpikir positifnya atau berpikir positif ada bentuk karakter tadi minimal. Nah, kan tadi ada peranan-peranan dulu tadi, mulai dari pemantau, penemuan, kemudian perasaan bersalah. Apakah tadi berdiferensiasi karakter gaya anak itu kita posisikan posisi kita, atau ini memang karakter kita tadi untuk menjadikan diri kita manajer? Karena kan karakter anak tadi beda-beda, ada yang memang harus lembut bicaranya, ya tetap memberikan pertanyaan apa cara menjelaskan saya ke manajer gitu. Ada juga anak yang udah ingetin berkali-kali itu ada perubahan gitu. Artinya posisi kita nih apakah memang harus berubah sesuai dengan kondisi karakter anak, atau memang apapun kondisinya kita harus manajer gitu. Ya, idealnya manajer berpikir. Kenapa? Karena seorang anak yang dengan karakter seperti itu tadi ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Jadi sebagai manajer, ketika melihat anaknya misalkan di kelas dia jalan-jalan muter-muter gitu ya, bukan terlambat tapi jalan muter-muter, itu pasti ada sesuatu kebutuhan dasar yang belum dia terima, yang belum dia dapatkan dari seorang guru. Nah, posisi manajer harus tahu tuh, harus tanyain, harus ngobrol sama anaknya kenapa dia gitu. Kalau itu memang bawaan karakter dia, itu akan sulit. Jadi kita lebih cenderung memberikan kebebasan sama dia selama dia tidak mengganggu yang lain. Jika dia
anak berkebutuhan khusus ya. Kalau itu beda sendiri, beda lagi gitu. Untuk kasus anak-anak seusiaan yang harusnya sama, dia muter-muter tuh harusnya dia bisa sama seperti yang lain. Tapi kalau beda, berarti dia ada sesuatu yang belum dia dapatkan kebutuhan dasarnya. Nah, tugas seorang guru harus jadi manajer, harus tanyain. Manajer keuangan. Ya, aku serius. Berarti nanti ada yang dibenerin Bu Leli, berarti kalau yang melihat dari Bu Budi sampaikan ya. Di sini yang kita bahas kan anak yang terlambat ya. Nah, Contohnya ya. Iya, contohnya yang kita bahas kan anak terlambat. Berarti selama ini kita belum benar ya. Anak terlambat di tanda tangan 10 guru suruh ngasih saran. Iya. Berarti anak tersebut suruh nyulit sendiri solusinya apa gitu berarti Iya. ya. Kalau ini lebih, kalau di depan kan usulnya kan banyak ya anak-anak terlambat. Nah, itu adalah tugas guru kelas. Ketika guru ngasih tahu dapat kertas di depan kan fungsinya buat tanda ya ke guru kelas kalau dia terlambat ya, sama buat data sekolah, data kelas kalau nanti menyampaikan ke orang tuanya tentang perkembangan anaknya. Nah, tugas guru kelasnya harusnya melakukan restitusi kepada anaknya. Pasti sudah itu Bu. Ya. Berarti sebenarnya solusinya bukan minta tanda tangan 10 guru, meminta sarannya bukan, berarti kan Iya. anak tersebut nyari solusinya sendiri kalau tidak belajar kan. Betul. Itu kan seharusnya follow up dari Iya. Iya. Kalau melihat mau yang baik itu manajer kayak begitu kan. Apa tadi yang bukan ada tangan tak kursono, tunjuk tulisin solusinya apa? Kalau aku nulisnya apa? Sebenarnya terlambat. Karena apa namanya, nanti akan terlihat frekuensi terlambatnya banyak apa lebih banyak atau menurun gitu ketika kita melakukan restitusi. Kalau kemarin kita melakukan tanda tangan itu menurun atau sama Bu Leli? Sama. Kalau tanda tangan itu kan setelah nggak langsung ujuk-ujuk lama Tiga kali bertahap. Kayaknya gimana sih itu proses dari anaknya kan? Oh dikasih segini dia ngajar dan nambah. Akhirnya yang ketiga itu dengan mereka diminta untuk tanda tangan. Tapi ada yang jerah, ada yang memang biarin aja. Iya. Gitu sih. Karena itu dari faktor motivasi eksternal, ekstrinsik tadi, pengaruh dari luar dihukum atau mendapatkan reward. Tapi kalau dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri, anak akan berubah dirinya sendiri. Gitu. Ketika saya ingat Muti ya, kalau saya lagi salam pagi Senin tuh pasti dia terlambat. Kalau dia tanya juga diam aja gitu. Karena saya bukan wali kelasnya ya, jadi mau masuk ke sana. Tapi kalau Bu Siti cerita ayahnya sakit, jadi nggak ada yang bantuin dia siap-siap jadi terlambat gitu. Kan kayak gitu, apa yang namanya ya? Ada faktor lain gitu. Dia mungkin juga nggak mau terlambat, tapi gimana kondisinya dengan di rumah seperti itu gitu. Harusnya kita bertanya sama muridnya, tidak langsung ngasih konsekuensi tadi. Muti mana? Ya Bu Ana, Muti Nam Adi, Mutia, apa Bu Ana? Mungkin ini bisa dibilang apa ya? Kalau mana muter ya kamu. Kanan deh. Kanan apa ini? Jadi sekilas balik ya, setelah kita mohon maaf kan selama ini yang kita alami dan kita jalankan itu kan lebih ke motivasi ekstrinsik ya, reward dan punishment. Nah, adakah di program CGP ini apa sih step-stepnya gitu supaya si anak ini terbangun gitu motivasi intrinsiknya itu satu. Iya. Supaya terrealisasi di lapangan. Kadang gini loh, maaf ya, kita lihat materi ini luar biasa, dahsyat, bener asli. Terus ketika di lapangan, masya Allah, kadang kita yang namanya manusia ya, hilaf gitu kan. Pengen ideal seperti yang Bu Dewi sampaikan, tapi ketika kita dihadapkan oleh anak-anak, terkadang kita astagfirullahaladzim, kita kadang
nggak sesuai gitu kan. Terus pertama, yang kedua tadi kan antara konsekuensi dan restitusi itu kan ada ini ya, ada perbedaan ya. Nah kita kalau menurut saya pribadi kita lebih ke yang konsekuensinya, karena restitusinya ada mungkin tapi tidak dominan gitu. Nah adakah nanti step-stepnya juga untuk merealisasikan agar restitusi itu bisa terwujud gitu kan? Nah, karena tadi Bu Dwi kan sempat sampaikan itu satu anak aja butuh waktu. Terkadang kita kan di kelas menghadapi berbagai macam karakter anak yang memang kalau kita hadapkan dengan restitusi tersebut berarti kan butuh waktu yang lumayan gitu. Nah tuh gimana step-stepnya supaya kita bisa kedepannya bisa mengaplikasikan tersebut? Ya baik, terima kasih Bu Ana. Dalam melakukan restitusi itu ada 3 tahapannya. Nanti kita bahas ya. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Ada 3 tahap dalam melakukan restitusi. Kita langsung ke sini nih karena Bu Ana bertanya. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Itu apa? Kan oh ya, ini restitusi itu suatu proses dialog. Dialog berarti 2 orang ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3. Pertama, menstabilitaskan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilitaskan. Jadi ketika anak itu salah, kita harus stabilitaskan posisi anaknya. Tidak langsung mengatakan kamu salah, tapi dengan kata-kata ini nih, berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Bu Dwi juga pernah salah kok gitu. Biar anak itu nyaman dulu nih, nggak langsung takut. Kakak nanti ngomong sama Bu Dwi ya gitu. Udah apa ya gitu. Jadi kita stabilitaskan dulu, kita stabilkan dulu identitas dia. Kalau melakukan salah itu adalah suatu ya udah tidak apa-apa, jangan takut gitu. Nih Bapak Ibu, terus kita tawarkan bantuan, jangan langsung berkata kamu salah gitu. Tapi kita ayo Bu Dwi di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi kita sama-sama cari solusi. Ini dengan stabilitas identitas. Pakai kata-kata ini contohnya. Biar anak itu, jadi di restitusi ini anak tidak langsung dijudge salah. Bisa jadi dia melakukan kesalahan, tapi dia nggak tahu kalau itu salah ya Bapak Ibu ya. Nah ini tugas seorang guru. Yang kedua, validasi tindakan. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus tanya tuh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada anak yang mukul temannya, terus ditanya kenapa? Alasannya apa? Kenapa kamu mukul? Tadi dia mukul aku, berarti kan dia ini nih. Padahal dia bisa aja melakukan balas yang lebih kencang gitu, tapi dia cuma balas yang setimpal. Pasti dia punya alasannya kenapa, ditanya dulu. Itu validasi tindakan yang salah. Dicek kenapa dia melakukan itu. Kurang setuju dengan yang kedua. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Jadi kita kayak seakan-akan ngasih contoh. Nanti kamu bisa loh orang jangan kerja gitu. Kayak Iya betul. iya. Ini kata-kata itu akan maksudnya kalau kita praktekin nanti anak-anak akan merenamnya. Oh iya ya, besok kamu tendang aja gitu. tapi kalau saya Kenapa melihatnya harus disebut itu gitu? ini suatu penghargaan karena kalau kalau kita orang dewasa ya dewasa ada orang padahal kamu bisa melakukan yang lebih ya, berarti Kalau sesuatu yang baik oke lah. Ya. Kamu bisa melakukan yang lebih ya. Harusnya kamu bisa jadi ibu gitu. Nah kalau kamu bisa nonjok tadi kenapa kamu cuma senggol
Iya, betul. Pada tindakan itu buat gini dicolek petomor nih. Balasannya itu Ini bukan, ini kan memberikan penghargaan pada anak yang itu kan bertanya kan ceritanya. validasi Iya, kan. validasi Ketika katanya. dicolek, dia boleh dicolek lagi. Padahal kalau dia mau tunjuk bisa aja. Iya, cuma ketika kita sampaikan itu khawatirnya akan anak Malah menganggapnya mikirnya. itu, oh iya, oh bisa nih besok aku lebih tonjok Salah. lagi atau Jangan disebutin jangan dipasang. Iya, makanya. Maksudnya kita kan udah nggak setuju. Nanti kan ada ini kan masih tindakan yang salah Bu Aziza. Nanti masih ada yang terakhirnya. Ketika kita bilang kayak gini nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya pasti dia jawab tuh. Berarti itu nggak boleh. Itu baca bu validasi tidak. Ini belum, maksudnya gini, misalkan ada orang Berarti nggak Itu bisa. yang nggak boleh. Jangan Itu di yang tindakan yang salah, Bu. Yang salah. Jangan Itu bilang salah. gitu. Itu dia yang salah, Bu. Itu yang nggak boleh buat jalan. Padahal Itu bukan tidak boleh ada buat yang dia. lebih dari ini. Dan itu coba buat sisa. jadi kalau misalnya anak dicolek, dia harus colek gitu kan. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih gitu. Nanti akan ditanya kalau dia makan kenapa kamu melakukan yang lebih, pasti akan ada akhirnya nanti. Ini cuma contoh untuk validasi tindakan salah. Kalau tindakan itu salah, tapi caranya halus gitu. Dan itu tidak boleh dilakukan, Bu. Enggak, kenapa ngomong kayak gitu itu ya? Yang Yang salah ya. Ada validasi yang salah. Ya. ada yang benar gitu. Tapi punya alasan. Kan oke aja gitu untuk sampaikan. Ya, lanjut ya. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu kalau di kelas kita namanya mungkin kesepakatan kelas ya, atau peraturan kelas. Nah, saya berharap di kelas saya nanti tidak ada lagi kesepakatan kelas, yang ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berdasar. Oh, ini belum menanyakan keyakinan dulu ya, keyakinan kelas nanti ya. Nah, menanyakan keyakinan ini setelah kelas bikin keyakinan Kayaknya ini nggak baik nih kata-katanya. yang mana? Keyakinan itu biasanya agama. Apakah keyakinan Lihat dulu ya. Iya, Lihat dulu ya. Nah, apa keyakinan kelas kita? Ditanya tuh setelah anaknya cerita, soalnya tadi dia iseng sama aku Bu Dwi, jadi aku bales gitu. Tanya keyakinannya. Kira-kira keyakinan iya kesepakatan kelas, tapi dia lebih general bahasanya. Atau keyakinan kelas kita ditanya tuh saling menyayangi, misalkan anaknya jawab gitu. Terus apakah tindakan kamu udah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum Bu. Bagian mana? Aku menyakiti teman gitu, ditanyain. Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Ditanya ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus nilai apa yang disepakati? Terus baiknya gimana nih? Gitu. Jadi anak yang mencari solusi atas perbuatan sendiri. Keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, kita balik ke keyakinan tadi ya. Keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu kalau ditanya kenapa pakai helm, jawabnya apa? Kalau lagi naik motor kenapa harus pakai helm? Biar nggak ditilang, biar aman ya, biar selamat gitu. Nah, biar nggak ditilang, biar nggak terjadi kecelakaan atau biar selamat, itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas dia lebih cenderung ke keselamatan. Kenapa Bu Ita pakai helm? Karena biar selamat. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi kita meyakini kalau kita pakai helm kita akan selamat gitu. Maksudnya akan lebih safety gitu. Nggak ditilang. Ya kalau misalkan kalau ada kecelakaan colok kepalanya terlindungi gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi bukan lebih ke akidah ya, tapi lebih ke apa? Nilai-nilai positif. Nah ini, iya. Mengapa keyakinan kelas tentang peraturan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Tadi karena keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa harus cuci tangan sih? Karena kesehatan kan? Nah, itu kesehatan itu namanya keyakinan kelas. Ketika kita meyakini sesuatu, kita akan melakukan hal itu. Terus, keyakinan membuat seseorang melakukan sesuatu berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Nih, dari intrinsik. Sementara ya, sementara peraturan membuat orang merasa takut dihukum jika tidak mematuhinya. Pas zaman COVID kemarin ya Bapak Ibu ya, wajib masker itu kan peraturan. Tapi ketika kita yakin masker bisa melindungi kita, itu namanya keyakinan. Itu pembentukan keyakinan kelas. Biasanya ini bertolak belakang masalah. Ini pasti akan jadi adil di Apakah harus menggunakan keyakinan Pak, di sini dulu. Karena kan kita sekolah Islam, keyakinan lebih kepada akidah memang kan. Maksudnya ada nggak kosakata lagi yang memang menggantikan keyakinan? Ya, Afirmasi. karena ketika kita dari PRI, apa itu iman? yakin. Yakin. Kan kosakata ini Bisa dimodifikasi. maksudnya bisa nggak? Bisa. Kata kesepakatan diganti dengan keyakinan? Bisa. Nah, keyakinan Bisa. bisa. Kamu baru bisa. Ada usul berpikir Kesepakatan. Kalau saya sih bisa dengan kesepakatan. kesepakatannya. Iya, kalau saya Kesepakatan tapi keyakinan. bukan kesepakatan tapi lebih bahasanya lebih general ya. Kayak tadi kesepakatan kelas 3A. Tadi kebersihan, Iya. saling menghargai boleh. Kalau ini keyakinan harapannya timbul dari dalam dirinya. Tapi kalau mau dengan kesepakatan kelas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tidak apa-apa. Itu ya. Jadi lebih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya meletakkan buku di rak, itu kan, atau meletakkan barang pada tempatnya ya. Biasanya kita peraturan kayak gitu ya. Ketika ngambil buku perpustakaan, taruh lagi di situ. Tapi ketika kita pakai keyakinan kelas bertanggung jawab, itu dengan satu kata itu bisa anak-anak bisa melakukan banyak hal. Bertanggung jawab berarti ngerjain latihannya sampai selesai, atau ambil pensil kembalikan lagi di situ tempat ngambil pensilnya. Lebih banyak satu kata bisa buat banyak gitu maksudnya kalau keyakinan kelas. Restitusi sudah. Nah, ini kemarin contoh restitusi yang saya lakukan di kelas. Waalaikumsalam. Masyaki.
Jangan lebar. Iya, jadi dari sini ibu bapak ibu ketahuan ya, anak itu yang jawab sendiri. Kenapa alasannya dia nggak bawa pulang baju anak? Tadi anak ini bilang dia lupa. Terus kalau lupa gimana? Berarti cek lagi. Jadi kita lebih menggali anak itu mengeluarkan apa yang dia rasakan. Terus kita bantu solusi. Tanya lagi, besok gimana nih kak? Dicek lagi bu. Mulai kapan? Ayo gitu. Itu yang tadi menanyakan dia, mulai besok bu gitu. Dan ini nggak sederhana ya bapak ibu ya, memang butuh proses, tapi ini memang harus diterapkan di kelas biar setiap anak punya haknya untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan. Kita beri yang sampai nggak tahu sih dia pernah masalah terlambat itu anaknya nggak pernah. Mungkin selalu aku sama dia memang nggak pernah gimana maksudnya. Kenapa sih pertama telat, kenapa siang, oke besok juga lagi. Gimana sih kak, gitu. Emang kenapa terlambat? Tidurnya kemalaman nemenin adik ngerjain tugas. Ya udah, gitu. Besok gimana caranya dia nggak terlambat gitu. Akhirnya telat lagi bu, akhirnya aku sampai kayak kata anak-anak boleh dikasih dia. Bukan gitu, dia ekspresinya tuh kalau ditanya diem. Pernah aku juga sedikit nada tinggi diem, datar banget. Sampai sekarang. Cewek ya? Cewek. Dia nggak namanya. Asika. Tapi katanya kalau dulu mau kusulis gak pernah terlambat gitu kan. Ya aku gak tahu kan jadinya solusinya. Aku dengan tiga yang kayak gitu sampai dibilang boleh gak aplikasi masih. Gimana aplikasi mau marah mau gak marah dia datang loh. Gitu. Aku pernah sampai sedikit tinggi karena udah sakit nih tapi nggak sempat dia dapat 10 kali tanda tangan pun besoknya telat lagi. Aku juga sampai umi kenapa pas lagi ketemu Ibu follow ada ketika terlambat gitu orang tua. Orang tua di follow. Iya. Nah maksudnya di fotoin. Ini Kartunya. Artinya juga ke orang tua. fotoin. Saya mintain suruh tanda tangan ke orang tua nih, bunda belum ditanda tangan. Terus itu nggak terlambat ya, anaknya pagi-pagi datang, aku besok jam 6:30 dia datang. Nah, tapi beberapa kemudian terjadi yang lain. Ada masih kusimpan. Maaf. Iya. Agak skip dikit. Ini butuh kesepakatan tertulis nggak dengan kakak yang begini? Sama apakah terus dimonitoring sama Budi dan outputnya seperti apa? Ini 2 kali atau 3 kali ya ketinggalan barangnya. Jadi setiap anak melakukan suatu kesalahan kan kita melakukan restitusi ya. Nah harapannya ini kemarin pas itu Bu Ana, pas kita Jumat Market Day
Nah pas dia Selasanya itu dia pelajaran olahraga kan, jadi kejadiannya baru, terus restitusi, habis itu ujian kan, jadi belum kelihatan follow up-nya. Jadi dengan cara seperti ini saya melihat gitu anak enjoy, nggak merasa ketinggalan lagi gitu sih. Jadi ngeluarin ceritanya tuh enak gitu sesuai dengan anak-anaknya. Mungkin Bu Leli pertama tadi udah ditanyain karena waktu lambat, terus Bu Leli udah bertanya belum? Kakak ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Kesepakatan sekolah tuh apa? Jadi biar ya Bu Leli datang tepat waktu misalkan gitu. Terus yang kakak lakukan ini benar atau tidak gitu. Jadi anak tuh jawab. Jadi harapannya anak bisa menilai diri dia sendiri dan mencari solusinya sendiri gitu. Memang butuh usaha buat anak-anak yang jarang cerita atau diem ya. Tapi itu tantangan sih, bukan masalah tapi tantangan. Saya di kelas tuh disuruh rubah mindset. Setiap ada masalah itu bukan masalah tapi tantangan yang harus kita hadapi. Kakak Viko. Iya Ibu. Kakak Viko pegang apa itu? Itu Bu tadi aku haus, terus aku pergi keluar beli minum. Oh, karena haus, jadi beli minum. Iya. Tadi kakak nggak minum yang di kelas. Aku mau bawa tempat minum Bu. Oh gitu. Hari ini hari apa sih? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Di hari Selasa itu ada apa sih di kelas? Ada apa ya? Ada belajar. Oh, belajar. Boleh nanya nggak? Apa Bu? Kalau yang piket hari Senin itu siapa? Siapa ya Bu? Ada Pak Iza, ada Nani, sama ada Rian Bu. Kalau hari Selasa? Selasa Husnul, Aziz, sama aku. Oh, jadi bertiga yang piket. Iya. Oh. Tadi ibu kan keluar sebentar tuh, terus ibu kan balik ke kelas. Nah, ibu melihat Aziza sama Husnul itu lagi nyapu, lagi ngerjain piket. Ibu nyari, kok nggak ada Viko ya? Kemana? Ibu tanya ke Aziza sama Husnul. Mereka jawab nggak tahu, tadi udah keluar bawa tasnya gitu. Terus ibu lagi ke depan nih, keluar dulu, ketemu di warung, ternyata beli ini ya. Iya. Oh, karena haus ya. Iya. Apakah Viko hari ini lupa kalau jadwal tiketnya? Iya Bu, aku lupa. Oh, lupa. Mungkin dikira hari ini hari Rabu kali. Iya Bu. Oh gitu. Bisa lupa karena dikira hari ini hari Rabu. Iya. Oh, terus langsung pulang. Iya. Langsung ke warung karena haus. Iya Bu. Oh, nanti Bu Sulisi pengen dari Viko nih, kalau kan hari ini Viko lupa tuh tidak piket. Nah, kalau menurut Viko, biar Viko tidak lupa itu bagaimana? Tidak lupa piketnya. Nanti Viko harus bagaimana gitu. Ya Bu, diingat. Ingat. Terus udah apa lagi? Lihat jadwal. Hanya ingat lihat jadwal aja? Iya. Atau mungkin ada yang lain? Oh, nggak ada. Kalau misalkan ingat berarti Vikonya bagaimana sih? Kalau ingat jadwal berarti? Tiket. Oh, piket. Baik. Piketnya hari apa itu tadi? Selasa. Oh, Selasa. Oke. Karena hari ini sudah berlalu nih. Nah, berarti
kedepannya tadi apa tadi, coba boleh diulangi tadi? Harus apa tadi? Kalau menurut Viko? Harus ingat, Harus ingat, harus lihat jadwal. lihat jadwal. Ingat lihat jadwal, habis itu hanya ingat lihat jadwal aja. Oh iya, harus pikir. Baik. Terima kasih Viko karena sudah mau ngobrol dengan Ibu dan Viko sudah tahu kedepannya harus bagaimana. Terima kasih ya, semoga Vikonya kedepannya lebih baik. Sama. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa besok pagi. Ya, aku boleh minum. Nah, penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer. Jadi di IHJ Dewantara tuh Bapak Ibu, guru itu hanya menuntut tugasnya, bukan memaksa, apalagi mengharuskan gitu. Jadi nuntut nih. Kalau Pak IHJ Dewantara menganalogikan guru itu sebagai petani. Petaninya itu guru. Nah, bibitnya itu anak murid. Ketika petani nanam padi, yang tumbuh apa? Padi kan. Tapi kalau dia nanam mangga, tumbuhnya mangga. Jadi setiap anak tuh punya kodratnya masing-masing, punya bawaannya masing-masing gitu. Kita nggak bisa lagi maksa nanam padi, tumbuhnya strawberry, nggak bisa. Tugas kita itu hanya ngasih pupuk, nyiram. Apa maksudnya? Nunggu duit tapi lah. Diganti Bu Tugas kita sama yang lain loh. beda lagi itu. Tugasnya nyiram, ngasih pupuk, terus bersihin hama, itu tugasnya petani. Sama kayak guru, ngasih tahu, ingetin, support jika anak-anak punya kelebihan, support, dukung gitu. Tapi nggak bisa tuh merubah yang tadinya punya karakter tadi apa, banyak jalan-jalan berubah diem, nggak bisa. Itu ya Bapak Ibu ya. Nih, Sebentar, mau nanya dong. Bukan bagi penutup, saya senang dengan kalimat itu, tapi bahwa hendaknya berbagai standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Pertanyaan gini, tadi Budi sudah menyatakan bahwa ada dua kodrat alam dan kodrat zaman, di mana karakter guru itu kan berbeda-beda. Ada yang nanya dengan biasanya semua, ada yang dengan matanya melotot, ada yang nadanya ya kan? Bagaimana mendisiplinkan anak dengan dari cara yang disiplin positif agar psikologinya, mentalnya tetap karakter positif, tapi juga perlu dulu ya memang standar pribadinya profesional itu pribadinya positif gitu kan. Nah itu yang maksudnya tantangannya adalah tidak semua guru ternyata sesabar, selembut yang diharap. Kadang-kadang dengan kita tadi saya duduk di ruangan tertutup hanya 2 orang, kita yang mungkin pulangnya hampir sore gitu kan, kemudian anak udah pengen pulang atau pengen main, kemudian juga mungkin pribadi gurunya yang nggak sabar juga, yang nanyanya harus itu ya, jadi gimana sih gitu mungkin ya nggak yang jadi nah itu gimana ya, saya tuh kadang kepribadian profesional, katanya saya jadinya yang lebih bisa saya pribadi saya jadi profesional iya, Mbak Viko, tadi saya sampaikan ya, saya merasa diri saya itu sebagai seorang merasa pembuat masa bersalah ya. Sekarang seiring perjalanan waktu saya berubah, mencoba berubah pribadinya saya menjadi seorang manajer. Itu memang butuh waktu, butuh proses. Gimana caranya? Mungkin kita sebagai guru bukan orang yang merasa paling benar ya, merasa paling pintar. Kita butuh teman sejawat, kita butuh teman ngobrol buat teman-teman. Ini gimana ya enaknya ya gitu. Sambil refleksi diri. Saya benar nggak sih ngajarin kayak gini? Saya salah nggak sih gitu. Lebih ke refleksi diri,
sama upgrade sih, kalau ada pelatihan ikut biar mindset kita berubah, biar kita nggak jadi orang yang kayak orang dulu gitu, saklek kayak orang tua kita dulu, enggak gitu. Tapi kita mengikuti zaman sekarang, anak-anak sekarang kayak gini nih, kita yang harus merubah diri, menyesuaikan gitu. Jadi ikut-ikutan yang ketika anak melakukan suatu kebaikan, reward, kasih pujian, kasih penghargaan, ya, lisan atau tepuk tangan boleh. Kayak di kelas kan tepuk keren gitu kan, itu sebuah reward juga. Tapi kalau misalkan kayak biasa kita pakai bintang-bintang, mungkin kalau bintang grafis kan manfaatnya biar kita tahu ya targetan apa anak-anak, itu tidak masalah. Tapi kalau mandiri bertakwa itu mungkin bisa dikaji ulang, digunakannya buat apa aja. Tapi kalau yang bintang grafis tidak sebagai reward aja, tapi buat biar kita lebih mudah. Iya betul, biar cepat ketahuannya. Ada lagi teman-teman? Gimana perasaannya setelah mendengarkan budaya positif? Mendapat pelajaran yang tidak tahu jadi tahu. Iya. Jadi kalau di suatu siswa itu tugas guru yang menuntut tuh jadi flashback ke belakang. Dulu kalau ada anak-anak yang lama suka dicubitin gitu, ih masa gak ngerti-ngerti gitu, ih kemarin kan udah diajarin gitu. Ternyata itu adalah perbuatan yang salah, karena kurang pas gitu. Setiap anak pasti punya waktunya nanti gitu. Ada Givari, ada Satria kan ya dulu. Ternyata pas di SMP dia benar memiliki kemajuan yang pesat gitu. Jadi tugas kita hanya menuntun, mendampingi, ngingetin anak-anak. Kalau dia belum ngerti, ya udah ajarin lagi. Tapi tidak memaksakan, apalagi marah-marah sama anak gitu. Karena nanti dia nggak nyaman. Gitu ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang mau tanya Kak? Cukup. Terima kasih semuanya sudah bersedia hadir di sini, sudah membantu saya berbagi tentang apa yang saya dapatkan selama pendidikan. Semoga bermanfaat dan harapannya bisa diterapkan di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.